Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini Bapak Ibu kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan yang ngaji kitab Sahih Al-Qasas An-Nabawi karya Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar hafizahullahu taala. Dan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah hadis yang berisi tentang kisah yang diceritakan oleh Nabi tentang suami istri yang kelaparan. Jadi suami istri orang soleh yang kelaparan, lalu Allah berikan rezeki kepada mereka. Nah, bagaimana kisahnya? Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, jadi di dalam kisah ini ada suami istri, mereka dua-duanya orang soleh, lalu tertimpa kelaparan yang sangat, dan si istri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah pun memberikan rezeki sehingga bisa menghilangkan rasa laparnya itu, memenuhi kebutuhannya itu. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau, ya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asaba rajulan, ya, asaba rajulan hajatan. Jadi ada seseorang, ya, seorang laki-laki, dia asaba hajatan, itu maksudnya punya kebutuhan gitu ya, atau tertimpa sesuatu yang membuat dia membutuhkan. Fa kharaja ilal bariyati, maka orang ini keluar ke padang pasir ya. Faqalat imra'atu, maka istrinya berkata, atau istrinya berdoa ya, ketika mereka kelaparan, suaminya keluar untuk mencari makan, istrinya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma rzuqna ma nahtajinu wa ma nakhtabizu. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami sesuatu yang, ya, bisa kami membuat adonan gitu. Sederhana doanya. Jadi dia meminta kepada Allah agar diberikan rezeki berupa sesuatu yang bisa dia adon. Allahumma rzuqna ma na'tajin. Ya Allah, ya, limpahkanlah kepada kami rezeki ma sesuatu na'tajin yang bisa kami adoni. Nah, berarti apa Bu kalau gitu yang diadoni itu? Tepung lah kira-kira ya. Nah, untuk bikin roti. Wa ma nakhtabizu, dan sesuatu yang bisa kami buat roti. Itu doanya sederhana. Jadi mereka lapar, suaminya ikhtiar mencari keluar rumah, istrinya berdoa. Doanya sangat, ya, sederhana tadi. Ya Allah, berikanlah limpahan rezeki kepada kami berupa sesuatu yang bisa kami adon dan bisa kami buat roti. Nah, lalu faja'a rajulun au faja'a ar-rajulu
ketika suaminya datang pulang, ya kembali ke rumahnya, wal jabnata mala'a ajinan. Nah, si suami ini menemukan ya al-jabnah itu ya seperti baskom atau nampan, ya. Ternyata sudah penuh dengan adonan. Jadi jabnah itu ya sejenis baskom atau nampan gitu. Kok udah penuh dengan adonan? Tuh, wa fitan nuri asyiwa, dan di tungku ada daging panggang. Ketika baru pulang dari luar tadi. Warroha tathanu, roha itu penggilingnya, tempat penggiling makanan itu bisa ya, menggiling sendiri, bergerak sendiri, muter sendiri, Bapak Ibu. Ini keajaiban yang dilihat sendiri oleh si suaminya. Sampai akhirnya dia bertanya kepada istrinya, faqala min ayna hadza, kata suaminya, dari mana ini semua? Ada apa aja tadi? Ada adonan di baskom, ada daging panggang, terus mesin giling muter. Nah, untuk mungkin menggiling adonan tadi. Ketika ditanya oleh suaminya, min aina hadza, dari mana ini semua? Faqalat, maka qalat, si isi ini menjawab, mir rizqillahi azza wajal, ini adalah rezeki dari Allah azza wajal. Udah itu saja jawabannya. Ini rezeki dari Allah. Nah, si suami nggak protes juga, ya sudah. Ya mungkin kalau kita masih tanya, maksudnya bagaimana nih? Rezeki itu lewat apa dan bagaimana? Mungkin ya kalau ada ini terjadi di zaman sekarang, si suami akan terus meneliti maksudnya dari rezeki Allah itu gimana dan seterusnya. Tapi dalam hadis ini Rasul tidak menceritakan kecuali setelah itu pakana sama haula ar-ruha. Si suami ini dia menyapu, membersihkan apa yang ada di sekitar tadi mesin penggiling itu, alat penggilingnya, alat penggiling, maaf. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau tarakaha la darat au tohanat ila yaumil qiyamati. Seandainya si suami ini membiarkan alat penggiling itu didiamkan, ya, maka niscaya dia akan terus berputar, akan terus menggiling adonan sampai pada hari kiamat. Andai kata dia tidak otak-atik itu. Nah, itu kata Rasulullah SAW di akhir kisah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan Syekh Al-Albani menyebutkan bahwa hadis ini sahih dalam kitab As-Silsilah atau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Juga hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, oleh Imam Al-Haisami dalam kitab Majma'uz Zawaid, nah, juga oleh Imam Al-Bazzar, wa rijaluhum rijalun sahih, dan para perawi hadis ini adalah para perawi yang sahih. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu apa keterangan dari hadis ini, ya. Jadi di dalam hadis ini Bapak Ibu, Rasul menceritakan kisah tentang suami istri yang tertimpa kelaparan. Mereka sangat kelaparan. Nah, sampai si laki-laki tidak kuat si suaminya untuk tinggal di rumah, maka akhirnya dia keluar. Karena saking laparnya, dia keluar. Ya mungkin untuk mencari makanan. Ya. Keluarlah dia ke padang pasir. Ya tujuannya mungkin mencari makanan, ketemu teman dan siapa gitu ya, supaya bisa memenuhi hajatnya. Nah, ketika si suami ini keluar, istrinya di rumah menunggu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tadi doanya sederhana, meminta kepada Allah supaya diberikan rezeki berupa ya sesuatu yang bisa diadon gitu. Yang bisa dengan itu dia membuat roti. Nah, ternyata diijabah doanya oleh Allah taala. Qad istajaballahu du'aaha. Allah mengijabah doa si istri ini. Maka fa indama ada ar-rajulu ila zaujati, ketika suaminya pulang kembali ke istrinya, dia melihat tadi apa? Baskom atau nampan sudah penuh dengan adonan. Alat penggiling terus menggiling, ya. Mungkin menggiling gandum untuk dijadikan tepung. Itu. Dan bahkan tidak hanya itu. Tungkunya di situ ada daging panggang. Mali'un bil lahmi as-salih. Dengan daging yang bagus. Ketika dia tanya kepada isinya, ini dari mana? Rezeki dari Allah katanya. Nah, lalu si suami pun tadi sebagaimana disebutkan membersihkan di sekitar alat penggiling gandum tadi itu. Lalu kata Nabi, seandainya si suami ini membiarkan tidak membersihkan alat penggiling tadi, maka niscaya si alat penggiling ini akan terus menggiling biji-biji gandum. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita dengar cerita ini, masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Kok iso kan gitu? Nah, maka sebagian orang memang mengingkari, kok diungkir mislah hadzal khabar. Riwayat seperti ini, sebagian orang akan mengingkari karena menurut akal ini tidak mungkin gitu. Zaiman annal aqla yarfuduh. Mereka mengklaim ini akal akan menolaknya. Tapi mereka lupa wa nasiya haula anna hadza rizqun razaqahu minallah aw rizqun minallahi li ba'di ibadihi shalihin. Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, karomatan lahum, sebagai penghormatan atau kehormatan yang Allah berikan kepada mereka. Dan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kasus-kasus seperti ini sebenarnya banyak terjadi ketika Nabi masih hidup. Ya. Dalam Al-Quran juga ada cerita tentang hal-hal yang tidak masuk akal, tapi itu betul terjadi, Allah ceritakan. Contohnya tentang kisah Maryam itu ya. Ya, putrinya siapa Maryam itu? Zakaria ya. Padahal beliau beribadah terus kepada Allah Ta'ala. Tapi tahu-tahu selalu ada datang buah-buah segar, padahal bahkan itu bukan musimnya. Sampai Zakaria heran juga, dari mana ini? Dari Allah jawabannya. Itu. Nabi pernah diundang makan oleh sahabat waktu akan terjadi perang Khandaq. Berhari-hari Rasul dan para sahabat menggali parit. Keadaan paceklik, Rasul lapar sampai beliau mengikat perutnya. Mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Ketika sahabat sudah tidak kuat lagi menggali karena ada batu yang susah dipecahkan, Rasul sendiri turun menggali, memecahkan, bisa. Lalu ada sahabat kasihan melihat Nabi SAW. Dia segera pulang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan? Tidak ada, wahai suamiku, kecuali cuma sedikit gandum dan ada anak kambing. Hanya itu yang kita punya. Tidak apa-apa, kata suaminya. Buat adonan, anak kambingnya disembelih. Nah, akhirnya setelah dibuat adonan disembelih, isinya memasak. Lalu sahabat ini kembali menemui Rasul SAW yang sedang menggali parit bersama para sahabat yang lain. Lalu kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku undang engkau untuk ke rumahku. Karena Rasul udah kelihatan kelaparan, Bapak sekalian. Nah, terima kasih Bu. Nah, tapi kalau
mau ngajak ya Rasul mungkin 1-2 orang saja. Karena makanan yang kami punya cuma sedikit gitu. Tidak usah banyak. Nah, akhirnya sahabat ini pun pulang. Rasul mengatakan kepada seluruh sahabat waktu itu, ini ada salah satu di antara kalian mengundang kita untuk makan di rumahnya. Mari kita ke sana dulu, kata Nabi SAW. Akhirnya semua ikut. Sahabat Ansor, Muhajir ikut semua. Padahal yang diundang cuma Pak Bambang sama Pak Wikan itu ya. Ini semua ikut. Nah, Bapak Ibu dan sekalian. Pada saat melihat kedatangan Nabi dan para sahabat, maka yang undang Nabi ini bingung. Loh, kok semua datang? Bingung beliau. Lalu, menemui istrinya, sama tentu saja istrinya lebih bingung lagi. Karena makanannya cuma sedikit. Ya anak kambing balibul lah, di bawah 5 bulan paling untuk berapa orang. Apalagi dalam keadaan lapar. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kata Rasul, sudah biarkan semua ditungku. Nah, jadi nggak usah repot-repot, biarkan ditungku, nanti Rasul yang akan melayani para sahabat. Maka tentu saja sahabat dan istrinya ini mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi SAW. Lalu Rasul masuk ke dapur, menyiapkan tempat untuk makan para sahabat ada di dekat tungku itu. Lalu Rasul menyuruh sahabat untuk masuk satu persatu bergiliran. Bapak Ibu sekalian. Jadi dikasih bubur, kasih daging, bubur gandum dikasih daging khususnya. Ternyata makanan sedikit itu masih lebih. Kata Nabi, ini sisanya kamu bagikan ke tetanggamu yang mereka sekarang sedang dalam keadaan lapar. Padahal dalam prediksi sahabat ini paling hanya cukup untuk 3 orang. Tapi ternyata mencukupi seluruh sahabat yang ikut terlibat menggali parit Khandaq. Berapa jumlahnya? Alfu rajul. Ada 1000 orang. Masya Allah. 1000 orang. Itu semua makan sampai kenyang, bahkan lebih. Nah, itu kisah yang diceritakan oleh para sahabat tentang keajaiban di luar nalar, tidak masuk akal, tapi itu fakta terjadi. Gitu. Di lain kesempatan pernah juga Rasul pulang ke rumahnya. Nah, Rasul menemukan ada semangkok susu. Nabi bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, apakah susu ini hadiah atau sedekah? Kata Aisyah, ini susu hadiah. Karena kalau sedekah Rasul tidak mau mengkonsumsi. Oh ya sudah. Ya. Lalu padahal cuma semangkok susu. Rasul menyuruh Abu Hurairah untuk memanggil ashabus suffah, para sahabat yang tinggal di masjid. Jadi ada ashabus suffah ya. Orang-orang yang miskin dari kalangan para sahabat, Bapak Ibu, tinggalnya itu di serambi masjid. Nah, kalau Bapak Ibu umroh itu ada itu ya. Dulu sufahnya serambi yang dipakai tidur oleh para sahabat. Kalau sekarang posisinya di tengah Masjid Nabawi. Nah, ada berapa? Baina sab'in ila samanina rajulan. Jumlahnya antara 70 sampai 80 orang. Itu semua disuruh masuk oleh Nabi SAW. Lalu Nabi meminum susu dari mangkok tersebut dan menggesernya ke kanan. Abu Hurairah belakangan. Ya, nanti dulu, yang lain dulu gitu ya. Abu Hurairah udah ketakutan. Beliau yang disuruh manggil tapi minum belakangan. Nanti kebagian apa enggak? Cuman semangkok susu, Bapak Ibu. Ternyata semua sahabat yang hadir datang itu satu persatu minum sampai kenyang. Sampai kenyang minum susu tersebut. Dan sampai terakhir Abu Hurairah masih ada itu susu, enggak habis. Akhirnya Abu Hurairah pun minum dari mangkok tersebut sampai kenyang. 80 orang bisa minum sampai kenyang hanya dari semangkok susu. Nah itu tidak masuk akal. Tapi itu benar terjadi. Banyak sahabat menyaksikan hal itu.
Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah itu. Kalau kita yakin, ya Allah itu ala kulli syai'in qadir, pasti bisa terjadi. Walaupun menurut akal, kalau sakit menurut medis kayaknya tidak mungkin gitu ya. Tapi kalau Allah kehendaki terjadi karena gampang bagi Allah. Ya, Allah itu maha kuasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Syekh Sulaiman Umar Al-Asqar mengatakan, ya, ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama kata beliau, hadis ini menjelaskan apa? Isbatu al-karamah li ibadillahi as-salihin. Hadis ini menetapkan adanya karomah untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Karomah itu kehormatan tadi, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi hamba-hamba Allah yang soleh itu sangat mungkin oleh Allah diberikan karomah. Apa itu karomah? Karomah itu adalah sesuatu yang terjadi khariqul adah. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Yang tidak biasa. Itu namanya karomah. Levelnya di bawah mukjizat. Kalau mukjizat, ya sesuatu yang aneh, mengagumkan terjadi yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Karomah terhadap orang soleh Allah berikan. Nah, itu sekalian. Banyak sekali dalil dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, bahkan ya, derajatnya itu mutawatir, yang menunjukkan akan adanya karomah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh, kepada para walinya. Dan wal imanu bi karomatil auliya min akidati ahli sunnati wal jamaah. Beriman tentang adanya karomah bagi para wali itu adalah bagian daripada akidah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita harus imani itu, yakin ada memang. Nah, diantaranya adalah hadis ini menunjukkan karomah orang-orang soleh. Nah, itu. Lalu kata beliau, ya, kata saya Umar Sulaiman Al-Asqar hafizahullah ta'ala, walakin la takunu al-karamatu illa lil awliya'il atqiya. Tetapi karomah ini tidaklah terjadi kecuali kepada wali-wali Allah yang bertakwa, seperti disebutkan dalam surah Yunus. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah, ya, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjaga dirinya, berusaha, ya, mentaati seluruh perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, imtisalu awamirih wajtinabu nawahih, dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik yang haram maupun yang makruh. Itu kata para ulama tentang ta'rif atau pengertian takwa. Nah, maka Allah katakan ciri-ciri wali Allah itu, orang-orang soleh yang menjadi kekasih Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surah Yunus itu. Hanya mereka yang tadi bisa mendapatkan karomah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, khawariqu al-adah. Tapi, nah, kata saya Umar Sulaiman Al-Asqar, fa khawariqul adat qad tajri ala yadi afsadi ahli al-ardh. Tapi mungkin juga gitu ya, atau kadang-kadang sesuatu yang di luar kebiasaan mungkin juga terjadi kepada atau pada orang yang rusak, bahkan serusak-rusak orang di atas
muka bumi ini. Itu mungkin terjadi. Jadi dia ini orang rusak, nggak benar. Tapi ada hal yang luar biasa terjadi pada dirinya. Itu ingat, hati-hati juga itu. Jadi tidak setiap ada suatu kejadian luar biasa di luar nalar dilakukan oleh seseorang, lalu kemudian langsung kita katakan ini wali. Tidak setiap begitu. Malaikat aja takut sama dia. Malaikat aja kalau mau nyabut nyawa seseorang izin dulu sama dia, kan ada tuh di Indonesia. Ya kan, tokoh yang katanya bisa ngatur malaikat. Nanti kalau kamu ditanya, man robbuka, siapa Tuhanmu? Gufron Robbi gitu ya. Gufron tuh Tuhanku, kan ada itu murid yang ngomong seperti itu. Nah, mungkin muridnya melihat ada sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Maka jangan langsung kita mengklaim wah ini wali min auliya illahi azza wajal. Jangan langsung seperti itu, lihat dulu. Nah, tadi batasannya Allah sudah terangkan dalam surah Yunus. Kalau nggak salah ayat 61 62 itu ya. Ayat 62 63 itu ya. Jadi cirinya ya, kalau dia ini wali Allah dan ada karomah terjadi padanya, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang menakjubkan, itu dia harus betul-betul orang mukmin, betul-betul orang yang bertakwa. Ngomongnya pasti benar, tidak menyimpang sesuai dengan sunnah. Kalau ngomongnya ngaco, bahkan tadi seakan-akan dia bisa katanya nyuruh malaikat, melarang malaikat dan seterusnya. Wah, ini kan agak benar. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan serusak-rusak makhluk siapa? Dajjal. Dajjal itu dari kalangan manusia. Itu serusak-rusak makhluk. Ada nggak kejadian luar biasa yang bisa dia lakukan? Ada. Dia menggergaji ya seorang anak muda yang tidak mau mengakui ketuhanan dia, dibelah dua. Habis itu dihidupkan lagi, bisa. Nyuruh langit turun hujan, langsung hujan turun. Nyuruh bumi tumbuh. Kamu tumbuhkan pepohonan, langsung tumbuh. Itu khawariqul ada. Nah, apakah dia wali Dajjal ini? Bukan. Nah, ini. Jadi ini perlu digarisbawahi. Maka kata saya Umar Sulaiman Al-Asqar, wa khawariqul ada qad tajri ala yadi absadi ahlil ardh. Wa min dzalika ma akhbarana bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam anid dajjal. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian la yajuzul ikhbar bi karamati li abdin min ibadillahi azza wa jalla illa bi khabarin shadiqin aw ru'yatin wa musyahadah. Kita tidak boleh, nah ini penting, mengabarkan tentang karomah seorang hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala kecuali kalau kita mendengarnya dari orang yang jujur, memang dia bisa dipercaya. Misalnya ada orang jujur, orang soleh, dia cerita, guru saya dulu itu saya lihat sendiri, misalnya dia cerita, kita nggak tahu, nggak pernah lihat, cuman nih ada orang soleh dia cerita, dulu saya waktu mondok, saya lihat guru saya itu, masya Allah, ya ketika seluruh santri lapar, beras habis, karena banyak santri yang mondoknya gratis gitu, habis beras, waktu itu minyak tanah ya, untuk masak itu habis, sementara uang nggak ada. Nah, ini contoh maksud saya. Lalu si orang soleh ini, orang jujur ini dia cerita. Jadi saya menyaksikan sendiri kata dia. Dan memang keseharian dia orang soleh, kita tahu dia. Nah, saya melihat hal yang menakjubkan kata dia. Apa? Air langsung bisa jadi minyak tanah, air. Nah, jadi bahan bakar. Pasir yang dipegang oleh beliau jadi beras gitu. Misalnya dia orang soleh,
Nah, kalau kita menerima kabar tentang karomah seseorang, ya seorang hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala, dari orang soleh, maka kita bisa percaya. Kita bisa ceritakan. Atau kita memang melihat sendiri betul-betul dengan mata kepala kita sendiri. Nah, itu boleh kita ceritakan. Kalau tidak, jangan. Nah, la yajuzu al-ikhbar bi karomati li 'abdin min ibadillahi ta'ala illa bi khabari shadiqin aw ru'yatin wa musyahadah. Nah ini, karena banyak kebohongan, kedustaan dalam masalah seperti ini dari para pendusta, dari para dajjal. Nah itu, yang mereka mempermainkan akal manusia. Wa yad'una al-karamata lahum aw li suyukhihim kadziban wa zura, lalu mengklaim karomah katanya yang dimiliki oleh guru-guru mereka, padahal ini ada kedustaan. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, itu banyak terjadi. Oh si Fulan begini, Kiai Fulan begini, Habib Fulan begini. Padahal dia nggak pernah lihat sendiri. Dia nggak pernah lihat sendiri. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian ya, hadis ini juga menjelaskan azimu fadlid du'a, keagungan keutamaan doa. Allah istajaba doa hadhil mar'ah. Allah mengijabah doa si istri tadi, si wanita itu. Maka di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, Tuhan kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengijabah doa kalian. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hanya saja memang ya, untuk supaya doa kita itu diijabah ada syarat-syaratnya, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara syarat supaya doa kita itu diijabah disebutkan ya dalam kitab Surutud Du'a wa Mawani'ul Ijabah karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya, beliau menyebutkan yang pertama ya ikhlas. Berdoanya harus ikhlas, betul-betul lillahi ta'ala. Mintanya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ini syaratnya kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Ikhlas, kita jaga syariat Allah, jaga aturan-aturan Allah. Dalam satu kesempatan Nabi pernah menasihati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang kala itu beliau masih kecil usianya, ya kira-kira 10 tahun. Apa kata Nabi? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, kata Nabi. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, jagalah Allah, maksudnya jagalah syariat Allah, jagalah aturan-aturan Allah, jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah aturan Allah, jagalah syariat Allah, jagalah ketetapan-ketetapan Allah, batasan-batasan Allah, maka Allah akan engkau dapatkan ada di hadapanmu. Kata Nabi begitu Bapak Ibu. Kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah sama Allah. Nah, itu dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih, juga disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu satu, ikhlas ya. Yang kedua, berusaha untuk mengikuti sunnah. Itu. Mengikuti sunnah. Artinya sesuai dengan ya tuntunan Nabi ketika kita berdoa, tentang tata caranya, tentang isinya gitu ya. Maksudnya isinya tidak mengandung dosa atau untuk memutus tali silaturahim, kata Nabi. Berdoa silakan, minta apa saja. Sama seperti si istri ini kan, doanya, ya Allah, saya minta diberi rezeki sesuatu yang bisa dibuat adonan dan bisa dengannya membuat roti tadi. Datang.
Nah, nah itu dulu yang cerita kalau zaman dulu ya. Kalau di zaman kita sekarang, umatnya Nabi Muhammad, berarti doa sesuai sunnah itu diawali dengan memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu membaca sholawat kepada Nabi SAW. Nah baru setelah itu, ya kalau ingin lebih sempurna, kita mengakui dosa-dosa kita, kita mengakui bahwa kita ini orang yang zalim. Seperti doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Rabb. Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang akui bahwa kita ini zalim. Lalu minta ampun kepada Allah. Seperti doa Nabi Adam. Gimana doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni kami ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, itu dibaca. Baru setelah itu kita minta apa? Fal yad'u ma'ajabahu ilaih, berdoalah apa yang dia suka. Nah ini lebih sempurna. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, yakin. Ya, yakin. Kita percaya betul kepada Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya Allah pasti akan mengijabah doa kita. Coba aja, pokoknya kita punya hajat apa, yakin. Ikhlas, ikuti sunnah Nabi, tata cara doanya, lalu kita yakin. Nah, karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, nah, beliau mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin, muqinun bil ijabah. Kalian yakin bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi wa Ahmad wal Hakim. Dan Al-Imam At-Tirmidzi atau Syekh Al-Albani mengatakan sahih dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Jadi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Itu kata Nabi. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin bahwa doamu itu akan diijabah. Jadi yakin, Bu. Bapak Ibu ya, yakin. Pokoknya yakin aja udah. Nah, sebagaimana si istri ini tadi, dia yakin suaminya keluar yang belum tentu dapat. Berdoa dengan penuh keyakinan, akhirnya Allah berikan rezeki itu. Nah, itu yang ketiga atau keempat tuh? Ketiga. Nah, yang keempat, huduru al-qalbi wal khusu' war ragbah. Hadir hatinya, khusu' dan betul-betul berharap. Jadi selain yakin, kita khusu', hadir hati kita. Apa maksudnya hadir hatinya? Antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada dalam hatinya sama. Selaras. Nah, jadi ucapan lisan itu keluar dari hatinya. Khusyuk dan betul-betul penuh harapan. Nah, ini. Karena para nabi itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 90 ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, raghaban wa rahaba, penuh harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk di hadapan kami, kata Allah Ta'ala, para nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu kalau berdoa raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, khusyuk gitu. Karena kalau tidak, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasul mengatakan ya, annallaha la yastajibu
du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Allah tidak akan menjawab, mengijabah. Jadi hatinya kemana-mana, tidak selaras antara ucapan dengan hatinya. Nah yang kayak begitu itu yang nggak diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah ini ya yang disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab beliau Surut ad-du'a, ya, syarat-syarat berdoa kalau ingin diijabah. Di sisi lain juga tentu kita perlu itu memperhatikan yang lainnya. Itu yang keempat. Yang kelima, Bapak sekalian, ya, al-azmu wal jazm wal jiddu fid du'a. Jadi bersungguh-sungguh dalam berdoa. Tidak ngasal. Tidak apa ya? Ya kurang sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh berdoa itu. Kalau ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi apa? Idza da'a ahadukum falyazam fid du'a. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah dia sungguh-sungguh dalam berdoa. Wala yakul, dan janganlah dia ketika berdoa mengucapkan Allahumma in syi'ta fa'tini. Ya Allah, jika engkau berkehendak, berikan kepadaku. Kasih aku rezeki Allah jika engkau kehendaki. Itu tidak boleh ngomong begitu. Nah, jangan engkau katakan begitu, kata Nabi. Wala yakul, janganlah seseorang mengucapkan Allahumma in syi'ta fa'tini. Fa inna Allah la mustaqrihalahu. Karena Allah itu nggak ada yang bisa maksa siapapun. Gitu. Jadi ketika kita sungguh-sungguh minta, itu bukan berarti kita maksa Allah, enggak. Justru Allah senang gitu. Kita benar-benar minta sama Allah. Jangan kalau engkau kehendaki Allah, ini dong, saya kasih rezeki ya Rob. Ini saya lapar banget ya Rob. Malah ditambahi jika engkau menghendaki. Kan ini kurang sungguh-sungguh. Nah, jangan begitu. Ya Allah ya Rob, harusnya ya Allah ya Rob, hamba lapar sekali ya Rob, lapar sekali. Mau beli makanan tidak punya uang. Padahal ini masih tanggal 25, gajian tanggal 1, masih 5 hari ya Rob. Nah, ini bagaimana makan ya? Di ATM uang nggak ada, di dompet apalagi. Nah, bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rob gitu ya. Nah, itu adalah di antara syarat-syarat yang bisa membuat doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu diterangkan dalam kitab ini ya, kitab Surutud Du'a wa Mawani'ul Ijabah. Tentu di sisi lain penghalang-penghalangnya harus kita hindari, seperti menjauhi ya hal-hal yang haram. Kita sudah ikhlas ittiba Nabi tata cara doanya. Yakin kita dalam doa kita, yakin penuh harap, hadir hati kita, sungguh-sungguh kita sambil menangis berdoanya. Pokoknya semua syarat ini terpenuhi. Tapi masih sering mengkonsumsi yang haram. Masih suka nyopet misalnya. Nah, atau ya sesuatu yang haram. Anna yustadabu zaka, kata Nabi. Bagaimana mungkin diijabah itu? Karena Nabi pernah cerita, beliau menyebutkan seseorang yang yutilu safar as'asa wa akbar, ya, sedang dalam keadaan safar panjang, kusut rambutnya, kotor pakaiannya. Kemudian dia rafa'a yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Lalu dia ya mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Ini keadaan terbaik untuk berdoa, tapi wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, ya, wa ghudhiya bil haram, wa malbasuhu haram. Anna yustadabu dzalik. Makanannya haram, minumannya haram, diberi makan dari yang haram, pakaiannya
haram, mana mungkin diijabah. Nah, maka tinggalkan yang haram-haram kalau kita ingin doa-doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, nah, supaya kalau kita ingin doa kita langsung diijabah oleh Allah taala, jangan tergesa-gesa dalam berdoa itu. Jangan tergesa-gesa. Kata Nabi, qala an-nabiyyu sallallahu la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'atu rahim. Akan senantiasa diijabah doa untuk seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan yang isinya dosa atau untuk memutus tali silaturahim. Malam yasta'jil, kata Nabi, selama dia tidak tergesa-gesa. Qil, lalu ada sahabat tanya, ya Rasulullah, mal istijal, apa itu yang dimaksud doa tergesa-gesa ya Rasulullah? Qal, lalu Rasul menjawab, yaqulu qad da'aut wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda zalika wa yada'ud du'a. Orang tergesa-gesa itu, kata Nabi, adalah orang yang berkata, aku sudah berdoa, ya udah 2 hari ini berdoa, tapi kok enggak diijabah-ijabah sama Allah gitu. Kita merasa saya sudah berdoa 2 hari ini kok masih lapar terus gitu ya. Dia mengeluh kok enggak jawab oleh Allah taala. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Payastahsir. Dia memutus doa, enggak mau lagi berdoa. Karena dia ngerasa enggak diijabah. Akhirnya dia pun meninggalkan berdoa. Nah, itulah orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Jangan. Justru dengan kita melakukan istijal tadi, itu menjadi sebab Allah tidak akan mengijabah doa kita. Terus aja berdoa. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, diantaranya ya, min mawani istijabati doa, penghalang-penghalang diijabahnya doa. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara beberapa faidah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Ini sudah jam 7 lewat 2 menit. Udah habis Bu Andriani ya waktunya ya. Nah, waduh ini udah habis. Nanti kalau mau tanya di WA saja aja. Nah, silakan. Jadi baik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Waktunya terbatas, jadi kita cukupkan sampai di sini. Sebelum waktu kami kembalikan ke Bu Andriani selaku pembawa acara. Kami akhiri, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.